Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bil i'tifami bihablihi jami'a. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh Muhammadiyah dan Aisyah, baik cabang Uluhan maupun daerah Jember. Walaupun saya lihat dari mimbar ini belum ada yang sepuh. Yang kita hormati tamu kehormatan Muhammadiyah, bapak-bapak muspika yang berhadir. Wah, luar biasa lengkap ya, dengan seragamnya masing-masing ya. Pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, Ketua Profesor Dr. Aminullah El-Hadi, beliau ini sepadepokan dengan saya, sama-sama alumni Gontor, walaupun saya lebih awal 5 tahun, tamat tahun 75, beliau tahun 80 dan juga anggota PDM yang berhadir, serta Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Jember, Ibu Fitratul Munfaridah, yang mana ya? Oh, iya. Dan anggota PDA yang berhadir, kemudian khususnya Sohibul Bait, pimpinan cabang Muhammadiyah Wuluhan, tadi dipanggil Mas Muhammad Arifin Hadi, dan juga pimpinan cabang Aisyah Wuluhan dan segenap ya, anggota PCM, anggota PDN dan unit atau unsur pembantu pimpinan majelis dan lembaga yang baru saja dilantik, para tokoh masyarakat. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu karena memang belum tahu namanya. Ringkasnya, hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya amati di Pak Kapolsek, di acara Muhammadiyah, kalau saya berbicara selalu dikawal oleh Kokam yang berada di belakang saya ya, satu orang ya. Tapi saya berharap jangan sampai terjadi seperti pernah terjadi di cabang lain. Saya ceramah, Kokamnya pingsan. Usut puja usut, ternyata Kokamnya belum sarapan. Maka izin saya bertanya pada Kokam yang mendampingi saya, mohon agak maju di depan dikit, jangan terlalu dekat ya, hadap jamaah. Apakah saudara sudah sarapan? Siap, sudah. Pantas perutnya buncit. Apakah saudara siap mengawal saya berceramah selama 2 jam? Siap. Siap, oke ya. Oleh karena itu jangan diganti. Boleh mundur dikit. Istirahat di tempat, gerak.
gantian saya yang jadi komandan. Saya sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia dapat hadir di Jember, khususnya di Kecamatan Wuluhan. Saya diberitahu tadi ternyata tahun 2007 saya pernah hadir di Wuluhan secara in absentia, yaitu menandatangani prasasti masjid di kompleks ini. Masjid sana ya? Oh, di sebelah sana. Tolong dibuktikan nanti apakah yang mana menandatangani saya, karena waktu itu teringat ada peresmian amal usaha dan lembaga Muhammadiyah secara massal, termasuk prasastinya di bawah, walaupun saya tidak hadir. Ini kenapa mau diganti kokamnya? Enggak usah. Saya sensi. Kalau ada yang mengantar minuman itu pertanda jangan lama-lama gitu. Ya. Nah, saya diberitahu tadi Wuluhan ini artinya bulu ya. Betul? Kok nggak ada jawaban? Betul. Iya. Maka saya menduga-duga di sini banyak ulat bulu. Kalau tidak banyak rambutan. Karena rambut dan bulu artinya sama. Saya berbangga bahwa dari kompleks ini telah melahirkan tokoh-tokoh, khususnya tokoh Persyarikatan Muhammadiyah, seorang cendekiawan Indonesia dan pernah menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2000 hingga 2005, yaitu sahabat baik saya Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan. Saya kira ada keluarganya ya. Tadi katanya menyumbang nasi kotak untuk sarapan di mobil. Sayang saya sudah sarapan di pesawat sehingga belum sempat makan. Kalau boleh nanti saya bawa pulang ke Jakarta saja. Beliau menyampaikan salam ta'zim kepada segenap keluarga besar Muhammadiyah. Ingin sekali hadir bersama pada hari ini, namun sudah terikat dengan kegiatan lain. Begitu Mas Muhammad Arifin Hadi mengirim WA kepada saya. Jadi saya diundangnya via WA saja deh. Suratnya datang belakangan ya. Agar saya bisa hadir ya, saya langsung menyatakan siap seperti kokam tadi itu. Insya Allah ya. Bukan apa-apa, yang mengundangnya ketua pimpinan cabang, sementara saya hanyalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di Pondok Labu, tempat saya tinggal di Jakarta sana, yang sebelumnya belum ada ranting Muhammadiyah. Begitu selesai jadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada Muktamar 2015 di Makassar, saya memperkarsai berdirinya ranting. Ada beberapa orang yang berlatar belakang Muhammadiyah dan saya dipilih secara aklamasi sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Bagi saya ini jabatan tertinggi di Muhammadiyah. Pernah Kapolri Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian datang waktu milad ya, ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Beliau diberi waktu sambutan dan menyatakan ini luar biasa Muhammadiyah, dari ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah secara nasional bisa menjadi kepala desa, tingkat desa, tingkat kelurahan kalau di Jakarta. Ini tidak mungkin terjadi di Polri. Mantan Polri jadi Kapolsek atau jadi Pospol ya. Tapi bagi di Muhammadiyah, bagi kita biasa saja. Karena Muhammadiyah ini adalah ranah pengabdian. Tidak ada yang kita cari di Muhammadiyah ini
kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermuhammadiyah semata-mata libtighai mardatillah. Katakan bersama-sama. Oh iya, memang belum waktu makan siang. Libtighai mardatillah. Kokam ikut bersuara. Libtighai mardatillah. Keras. Bukan, kokam yang keras. Libtighai mardatillah. Ikuti saya. Kenapa katanya? Waduh, ini pikirannya kemana nih? Ikuti saya dengan suara tidak kalah kerasnya. Libtighai mardatillah. Kokam yang teriak. Jamaah gak usah. Libtighai mardatillah. Serah, Pak. Suaranya serak katanya. Coba yang minum tadi kasih kokam aja. Semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun jabatan kita di Muhammadiyah biasa. Jadi ketua PCM, ketua PCA, PDM, PDA, atau di majelis lembaga, atau di wilayah, bahkan pimpinan pusat, itu sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita aktif mengabdi di Muhammadiyah dengan penuh keikhlasan dan semata-mata libtighai mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya saya tidak perlu berceramah di cabang Wuluhan ini, apalagi tentang tema indahnya kebersamaan dalam keberagaman, indahnya silaturahim, indahnya kebersamaan dalam keberagaman untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Saya sedikit ubah ini nggak perlu nih. Suasana hari ini sudah mengamalkan itu semua. Saya lihat nih guyup sekali ya di antara seluruh warga Muhammadiyah, para simpatisan, ada hubungan baik dengan pemerintah. Buktinya Musbika hadir ya. Ini yang lebih tua usia yang mana nih? Mohon izin. Bisa nggak? Saya mohon izin untuk menghadap jamaah. Oke, terima kasih Pak. Ini yang sebelah kanan Pak Camat. Oh, alhamdulillah masih ABG ya. Oh, monggo, terima kasih. Ya, inilah keindahan silaturahim. Sebenarnya Pak Arifin, yang benarnya coba jangan ditutup. Silaturahmi, nggak salah silaturahmi jadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab yang tadi dibacakan hadisnya silaturahim ya. Silaturahim fal yasil rahimahu, maka hendaklah menjalin silaturahim. Kalau silaturahmi dari bahasa Arab ar-rahmu, itu dalam kamus agak negatif itu. Dalam kamus ar-rahmu itu maradul baton, penyakit perut. Maka silaturahmi yang dihubungkan penyakit perut. Maka rahim ada pada perempuan. Silaturahim, namun kita pakai di Indonesia silaturahmi dalam pengertian silaturahim tadi itu. Indahnya silaturahim, indahnya kebersamaan seperti yang kita alami ya. Bahkan ini balita-balita Muhammadiyah ikut hadir ini. Tadi ada yang salaman kepada saya itu, pasti perintah dari bapaknya. Nah, kita bertemu semua, dan apalagi sesama warga Muhammadiyah yang telah berniat dan bertekad menegakkan kalimat Allah lewat Muhammadiyah, berdakwah dan berjihad
dalam pengertian jihad pendidikan, jihad kesehatan, jihad ekonomi lewat Muhammadiyah, maka seyogianya lah al-ukhuwah al-Muhammadiyah itu juga kita tonjolkan dan kita amalkan. Jadi nggak perlu di Muhammadiyah ada konflik, apalagi sekarang dengan adanya HP, WA, ya, menjelang musda, musyawarah daerah, menjelang musyawarah cabang, wah, itu intrik-intrik itu di tempat lain. Termasuk menjelang muktamar Muhammadiyah, mohon maaf, adalah muktamar yang tidak bisa atau tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun. Dan itu sudah terbukti. Proses pemilihannya bertahap-tahap, ya. Usulan dari anggota Tanwir dipilih lagi 39, dipilih lagi 13. Yang peraih suara terbesar belum tentu jadi ketua umum. Dan kita semua di pimpinan pusat Muhammadiyah itu mengedepankan kebersamaan. Saya alhamdulillah dalam usia masih cukup muda, ya. Berapa? Waktu itu memimpin Muhammadiyah pada tahun 2005, ya, umur 44 tahun, ya, atau 47 tahun, ya. Kemudian terpilih lagi kedua kalinya, dan yang dipimpin sebagai anggota PP itu ada yang tua, ya kan? Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Saya pernah juga mendapat amanah kehormatan dipilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Maret 2014 sampai Agustus 2015, 1,5 tahun. Karena Ketua Umum waktu itu Kiai Haji Profesor Kiai Haji Sahal Ahmad Sahal Mahfud, Rois Am Syuriah NU, wafat. Saya wakil Ketua Umum. Begitu beliau wafat, dipanggil, ini wakil ketua umum harus datang, karena menurut anggaran rumah tangga otomatis menjadi ketua umum. Saya baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh, karena bagi saya mimpin majelis ulama, ya, yang mulia itu ya pantas-pantasnya sering pakai peci. Saya jarang pakai peci. Pantas-pantasnya pakai serban. Saya hampir tidak pernah pakai serban, dan diberi gelar Profesor Dr. Kiai Haji. Di sini nggak ada Kiai Haji itu. Nah, kalau sebagai MUI saya tambah gelar lagi Kiai Haji. Maka begitu datang, wah, disambut dengan salaman, bahkan cium tangan. Bila perlu PC saya diambil. Tapi di Muhammadiyah Pak dari Babinsa, ya? Bukan, Koramil, ya, dari Koramil, dari Polsek dan dari Pak Camat, ya. Di Muhammadiyah itu egaliter, al-musawah, persamaan manusia. Dulu Kiai Haji Hashim Muzadi saya sangat akrab sama beliau, sehingga NU Muhammadiyah pun akrab karena sama-sama alumni Gontor. Beliau lebih senior dari saya. Alumni Gontor punya moto sebagai perekat umat, maka saya sering datang ke kantor beliau, beliau sering datang ke kantor saya, ngobrol-ngobrol saja itu. Sampailah pada dialog, Pak Yai, kalau ke daerah-daerah gimana? Ya cerita, wah, disambut, berebut cium tangan, bahkan tidak sedikit yang ingin merebut serbannya untuk cari berkah. Terus sampean masjid gimana kalau di Muhammadiyah? Boro-boro salaman, boro-boro cium tangan, salaman ya, khusus di daerah-daerah salaman langsung ngeritik. Mengapa itu Pak Ketua Umum pernyataannya seperti itu? Oh, dulu tahun berapa itu? Datang saya, kenapa Ketua Umum, kenapa rokok diharamkan? Ahli hisab biasa, ya. Jadi Muhammadiyah itu al-musawah, ibu-ibu Aisyah. Oh, banyak yang manggil saya Mas.
Dulu waktu saya jadi duren, setelah wafat istri, ya, saya datang ke daerah-daerah PDA. Mana ibu PDA? Iya, Mas Din, boleh khususi enggak? Khususi itu pertemuan khusus. Dimasukkan dalam kamar, ada 45 Ibu Aisyah. Mohon maaf Mas Din, kami sudah berusaha keras, kami menemukan seseorang yang cocok untuk menampingi Mas Din. Pak Aminullah, dalam berapa bulan terkumpul 29 orang. Waduh, lihat foto, lihat latar belakangnya itu. Nah, itulah di Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu kebersamaan ini ya sangat penting. Ini yang menjadi masalah umat Islam di Indonesia. Ini yang menjadi masalah bangsa Indonesia. Umat Islam di Indonesia yang jumlahnya besar sekali, 88% dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Tolong mubalik, jangan dikurang-kurangi, tapi juga jangan di-mark up. 88% sensus terakhir, sekitar 240-an juta pemeluk Islam di Indonesia. Jauh lebih besar dari seluruh pemeluk Islam di negara-negara Arab. Itu terdapat di Indonesia. Maka Indonesia menjadi negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam ya, di dunia. Walaupun saya baca hasil survei lembaga di Amerika Serikat ya, tahun 2050 yang paling besar penduduk muslimnya ya, adalah India. India 270 juta, Indonesia naik paling 250 juta gitu. Saya ditanya wartawan asing, mengapa India dalam berapa puluh tahun yang akan datang ya, 30 tahun yang akan datang menjadi negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia nomor 2. Saya nggak sempat meneliti itu, langsung aja spontan, mungkin di sana poligami gampang loh. Di Indonesia gimana poligami? Wah, susah-susah gampang loh. Apalagi di Muhammadiyah. Itu beda Muhammadiyah dengan organisasi lain. Ibu-ibu Aisyah, nggak usah khawatir dengan lelaki Muhammadiyah. Lelaki Muhammadiyah itu minal khaifin, dalam bahasa Arab termasuk penakut ya. Kalau lawan minal khaifin minasyaji'in, pemberani. Pemberani itu penjelasan bahasa Arabnya lahum iradah, mereka memiliki keinginan, walahum qudra liqamatil iradah, mereka memiliki kemampuan untuk menegakkan keinginannya. Itu pemberani. Nah, ini yang Muhammadiyah ini minal khaifin. Lihat aja wajah ketua PCM Uluhan, beliau tuh senyum-senyum seperti itu karena penakut. Mohon maaf, istrinya ada di sini ya. Siapa minal khaifin? Siapa yang penakut? Lahum iradah walaisat lahum syaja'ah. Mereka punya keinginan tapi tidak punya keberanian. Tapi itu saya kira bagus di Muhammadiyah ya. Bukan kita tidak mengamalkan surat An-Nisa ayat 3, tapi kita menjadi suami-suami yang amanah dan mencukupkan diri, apalagi tidak bisa berbuat adil. Kok jadi ngomong ke arah sana ya? Jadi hilang saya ini kontak dengan. Nah, umat Islam di Indonesia bahkan di dunia menghadapi masalah akut ya. Sudah, padahal umat Islam ini besar dari sudut jumlah, bahkan 2050 menjadi agama terbesar di dunia ya, atau beda sedikit dengan Kristen. Sekarang sudah sekitar 25% penduduk dunia adalah muslim ya. Punya sumber daya alam yang kaya raya. Negara-negara dan negeri muslim ditakdirkan oleh Allah
mempunyai sumber daya alam yang kaya raya. Nih saya dengar Banyuwangi Jember ini punya tambang yang besar juga ya. Nah, ini ada salah satu bagian dari Indonesia. Umat Islam di dunia ini memiliki sumber daya nilai, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya nilai, ya. Sumber daya dalam arti bahwa kita punya Islam yang menggerakkan hidup, kita punya Islam yang menggerakkan kemajuan, seharusnya sudah tampil sebagai pemegang supremasi peradaban dunia. Tapi sekarang belum menjadi kenyataan. 2-3 hari lalu saya baru pulang dari Rusia. Ya, sedikit cerita, saya sejak 2007 anggota dari sebuah kelompok yang diberi nama dalam bahasa Inggris Group for Strategic Vision Between Russian Federation and the Muslim World. Bila Zohor ya. Kalau gitu kita hayati adzan terlebih dahulu.